Percayakah kamu dengan dunia yang tak terlihat? Di sini kita akan mengulik kisah-kisah yang bikin bulu kuduk berdiri. Jadi persiapkan diri kamu untuk merasakan sensasi yang seru dan menegangkan. Ayo kita mulai perjalanan seru kita ke dunia yang tak terlihat tapi penuh dengan cerita menarik. Bloody Mary. Cerita tentang Bloody Mary adalah salah satu cerita rakyat yang cukup terkenal, terutama di kalangan remaja yang sering menguji nyali dengan memanggil namanya di depan cermin. Bloody Mary, Bloody Mary. Oh. Cerita ini telah berkembang sepanjang waktu dengan berbagai versi, dan berikut adalah gambaran lebih mudah dipahami tentang asal-usul dan misteri di balik Bloody Mary. Asal-usul Bloody Mary. Cerita rakyat Bloody Mary sudah beredar selama berabad-abad, dan ada banyak versi cerita dari berbagai budaya. Versi awal menyebutkan bahwa ini berkisah tentang seorang wanita bernama Mary Ward dieksekusi sebagai penyihir pada abad ke-17. Seiring berjalannya waktu, cerita ini berkembang menjadi kisah tentang wanita misterius dengan rambut merah yang muncul ketika namanya dipanggil 3 kali di depan cermin. Mitos atau imajinasi. Meskipun mitos tentang Bloody Mary tetap menjadi misteri, banyak yang menganggapnya sebagai hasil imajinasi dan cerita horor yang tersebar luas. Penjelasan ilmiah mencakup efek optik dan sugesti, di mana kondisi pencahayaan yang minim dan fokus pada cermin dapat menciptakan ilusi yang menyeramkan. Dengan demikian, cerita Bloody Mary mencerminkan campuran mitos, tren remaja, dan dampak budaya populer dengan tetap mempertahankan ketidakpastian mengenai kebenarannya. Baby Blue. Cerita tentang Baby Blue membuat banyak orang berspekulasi bahwa Baby Blue mungkin adalah anak dari Bloody Mary. Alasannya keduanya muncul melalui cermin. Namun perlu diingat bahwa permainan ini sebenarnya aman jika dilakukan dengan hati-hati. Berikut penjelasannya dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Seperti saat bermain Bloody Mary, kalian cukup berdiri sendirian di depan cermin dan mengucapkan mantranya. Baby Blue, Blue Baby, Baby Blue, Blue Baby. Perbedaannya dengan Bloody Mary, kalian harus mengulurkan tangan ke depan cermin seolah-olah menopang sesuatu. Lalu ucapkan Baby Blue sebanyak 13 kali. Jika berhasil, tangan kalian akan terasa berat, semakin berat seakan-akan sedang menggendong bayi. Itu artinya Baby Blue sudah ada dan siap untuk bermain. Ingatlah, selalu berhati-hati saat bermain dengan cerita-cerita Baby Blue, dan selalu ikuti langkah-langkah aman agar tetap terhindar dari situasi yang menakutkan. Apabila tidak mengikuti aturan, nyawa kalian akan menjadi taruhan. Charlie. Charlie adalah cerita seram yang populer di dunia internet pada tahun 2015. Menurut cerita ini, Charlie bisa jadi berasal dari Meksiko, yang menyamar sebagai anak laki-laki atau hantu seorang anak laki-laki yang meninggal secara tragis. Cerita ini membuatnya muncul kembali untuk menghantui dunia kehidupan, karena ia diyakini bertanggung jawab atas kematiannya. Cerita tentang Charlie berasal dari permainan Spanyol yang disebut dengan Juego de la Lapicera, atau permainan pena. Permainan ini sudah dimainkan selama beberapa generasi di negara-negara berbahasa Spanyol. Tantangan Charlie dimulai dengan keyakinan bahwa permainan Juego de la Lapicera bisa berhubungan dengan dunia supranatural, seperti papan Ouija. Dalam permainan ini, roh Charlie diklaim muncul dan bisa menghantui orang yang bermain, dari menggerakkan pena hingga menyebabkan kejadian paranormal. Charlie diyakini menjadi dendam karena kematiannya, terkait dengan kesalahan manusia atau provokasi. Versi cerita berbeda misalnya menyebutkan bahwa dia bunuh diri setelah diintimidasi atau meninggal dalam kecelakaan mobil akibat pengemudi yang terganggu. Dia dianggap sebagai sosok yang marah kepada manusia dan bersumpah membalas dendam pada yang bersalah. Beberapa cerita mengklaim bahwa Charlie mungkin dewa atau iblis Spanyol yang bekerja sama dengan setan. Meskipun tidak ada bukti yang mendukung terkait eksistensi iblis bernama Charlie dalam budaya berbahasa Spanyol. Meskipun banyak versi, keberadaan Charlie sebagai iblis Spanyol tidak dapat ditegaskan secara luas. Papan Ouija. Papan Ouija memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan dunia roh, sihir, dan kisah menakutkan. Dipatenkan pada tahun 1890 selama masa ketertarikan spiritualisme di Amerika Serikat. Papan ini sederhana namun elegan, berisi huruf dan angka dengan alat bernama slide transit.
Papan Ouija digunakan untuk berkomunikasi dengan roh, menjawab pertanyaan, dan menggeser slide transit. Meskipun memiliki fungsi okultis, papan Ouija juga memiliki sisi gelap dengan kisah kepemilikan, kekerasan, dan kematian. Diperkenalkan oleh Hasbro pada tahun 1966, papan ini menjadi terkenal dan muncul dalam berbagai film klasik, seperti film The Exorcist pada tahun 1973. Meski menjadi objek cerita horor, sejarah sebenarnya dari papan Ouija tetap misterius. Dan sejarawan seperti Robert Mach terus menyelidiki asal-usulnya sejak tahun 1992. Pada paruh kedua abad ke-19, terjadi gerakan besar yang disebut dengan spiritualisme di Amerika. Saat itu banyak orang Amerika menghadapi perubahan besar dalam kehidupan mereka, seperti pasca perang dan transformasi lainnya. Beberapa orang mencari jawaban melalui jalan spiritual. Spiritualisme sudah ada di Eropa dan mencapai Amerika pada tahun 1848 ketika Fox Sister muncul di New York. Mereka mengklaim menerima pesan dari roh dengan cara mengetuk dinding untuk menjawab pertanyaan. Cerita ini menyebar ke seluruh negara, didukung dengan cerita selebriti dan ilmuwan spiritual di media nasional. Puncak spiritualisme terjadi pada paruh kedua abad ke-19, menarik jutaan pengikut. Bahkan Mary Todd Lincoln, istri Presiden Amerika, terlibat dalam ritual spiritual di Gedung Putih setelah kehilangan anak laki-laki mereka akibat demam pada tahun 1862. Selama Perang Sipil, banyak yang tertarik pada spiritualisme karena ingin terhubung dengan keluarga yang meninggal di medan perang. Jai Langkung sebenarnya berasal dari kepercayaan Tionghoa yang sudah tidak ada lagi. Awalnya ada ritual yang melibatkan dewa-dewa seperti Poyang dan Moyang, mirip seperti nenek moyang, yang disebut Cai Lan Gong atau Dewa Keranjang, dan Cai Lan Se yang dipercaya melindungi anak-anak. Ritual ini bernama Cai Lan Gong, biasanya dimainkan oleh remaja saat festival rembulan. Dalam ritual Cai Lan Gong, dewa Poyang dan Moyang dipanggil untuk masuk ke dalam boneka keranjang yang bisa digerakkan. Di ujung tangan boneka itu, mereka mengikatkan alat tulis seperti kapur. Boneka itu juga dihias dengan pakaian manusia, diberikan kunci, dan dihadapkan ke papan tulis sambil menyalakan dupa. Dewa yang hadir dalam boneka tersebut kemudian memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, yang dituliskan di atas papan tulis. Meskipun sekarang Jai Langkung sudah tidak ada lagi, tetapi hubungan dekat antara Tiongkok dan Indonesia membuat tradisi ini masih ada di Indonesia dengan nama Jai Langkung. Jai Langkung di Indonesia dibuat dengan kepala dari tempurung kelapa dan pakaian yang digantung pada batang kayunya. Dahulu digunakan dalam ritual untuk mencari informasi tentang kesehatan oleh praktisi non-konvensional. Ritual melibatkan 2 orang pemegang boneka dan seorang pawang pemanggil dewa. Mereka mengajukan pertanyaan dan jawabannya akan dituliskan di atas kertas, batu tulis, atau kapur. Setelah bermain, penting melepas makhluk halus dari boneka. Jika tidak, bisa membuat mereka marah dan menciptakan masalah. Cerita hantu hanyalah hiburan, jadi jangan terlalu serius. Mari hormati kepercayaan orang lain dan fokus pada hal-hal positif dalam hidup. Dengan mengakhiri pembicaraan ini, semoga kita bisa menjalani hidup dengan keberanian dan kebaikan. Selamat menikmati kisah nyata yang penuh cinta dan kebaikan.